Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Putra, absen 10, NPI 14122000062. Di sini saya ingin coba mempresentasikan hasil analisis produktivitas, pengukuran produktivitas dengan metode prospek studi kasus Ion Laundry cabang pelapis. Rumus perhitungan prospek. Rumus produktivitas. Di sini aspeknya ada 6: produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal. Untuk rumusnya bisa dilihat di gambar berikut. Untuk rumus indeks produktivitas adalah rasio produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Indeks produktivitas saat ini, rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar dikali 100%. Di sini adalah data keuangan perusahaan dari bulan Januari 2024 hingga Februari 2025. Di tabel di sini ada produksi dengan penjelasan tentang pendapatan bersih dan APP, terus ada organisasi dengan nilai tambah dan biaya umum, ada penjualan, laba kotor, biaya penjualan. Rasio produktivitas produk, ada data keuangan perusahaan aspek produk dari bulan Januari 2004 sampai Februari 2025. Ada laba kotor, biaya langsung, dan ini hasil perhitungan rasio produktivitas produk dari bulan Januari 2024 sampai Februari 2025. Di sini hasilnya ada rasio produktivitas produk dengan cara pendapatan bersih dibagi sama HPP. Contoh, Januari 2024 ada 10 juta pendapatan bersih dibagi HPP 5.800.000, hasilnya 1,72. Grafik rasio produktivitas. Di sini sepanjang periode Januari 2024 hingga Januari 2025, indeks produktivitas atau IP produk menunjukkan dinamika yang signifikan. Diawali dengan stabilitas pada level 100 hingga April, kemudian menurun menjadi 97 di Mei, pulih dan meningkat hingga pencapaian puncak 103 di September. Diikuti penurunan tajam ke titik terendah 95 di Oktober, sebelum akhirnya menunjukkan tren kenaikan bertahap, namun belum sepenuhnya pulih ke level awal, berakhir di angka 99 pada Januari 2025. Grafik rasio produktivitas seluruh aspek. Hasil perhitungan rata-rata rasio produktivitas total dari perhitungannya dari produksi, organisasi, penjualan, produk, tenaga kerja, dan modal ada di bawah ini totalnya. Terus kemudian di rata-rata, analisis rata-rata rasio produktivitas keseluruhan aspek mengungkap ketidakmerataan yang mencolok, di mana penjualan mencatatkan rasio tertinggi sebesar 6,61 dan organisasi mengikuti dengan 6,03, mengindikasikan kinerja yang jauh lebih unggul pada kedua area ini dibandingkan aspek lainnya. Sebaliknya, aspek produksi menunjukkan kinerja terendah dengan rasio 1,92 pada pengukuran pertama dan bahkan lebih rendah lagi, yaitu 1,71. Pada pengukuran kedua menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi atau perbedaan dalam metrik atau fokus. Pengukuran produktivitas area produksi selanjutnya menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi atau perbedaan dalam metrik atau fokus pengukuran produktivitas pada area produksi. Selanjutnya, aspek modal juga menunjukkan rasio yang relatif rendah sebesar 2,39, sementara tenaga kerja berada di tingkat moderat dengan rasio 3,16. Mengisyaratkan perlunya evaluasi lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di masing-masing aspek ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dan memahami penyebab perbedaan kinerja yang signifikan. Grafik rata-rata indeks produktivitas seluruh aspek dari bulan Januari 2024 sampai Februari 2025. Indeks produktivitasnya di total mendapatkan hasil segini, kemudian di rata-rata seperti sebelumnya.
Rata-rata indeks produktivitas keseluruhan aspek memperlihatkan variasi tipis di sekitar level dasar. Dengan produksi secara signifikan unggul di 101,71, diikuti tenaga kerja 100,98, modal 100,45, penjualan 100,36, dan organisasi 100,17 yang sedikit di atas ambang batas, sementara produk menjadi satu-satunya aspek dengan indeks di bawah standar yaitu 99,23, mengindikasikan perbedaan kinerja antar area yang memerlukan analisis lebih lanjut terkait definisi dan pengukuran produksi versus produk. Peningkatan perbaikan berkelanjutan. Analisis produktivitas Ion Laundry cabang Kelampis menunjukkan variasi antar aspek produksi dan produk memiliki produktivitas relatif rendah, mengindikasikan peluang peningkatan efisiensi pada produksi. Fokus perbaikan meliputi efisiensi operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengurangan bottleneck. Untuk produk, peningkatan kualitas layanan, inovasi layanan, dan perbaikan kepuasan pelanggan menjadi prioritas. Aspek lain juga perlu perbaikan berkelanjutan, contohnya penurunan tren penjualan penjualan memerlukan penyesuaian strategi. Secara keseluruhan, perbaikan terfokus pada produksi dan produk, serta perbaikan berkelanjutan di semua aspek penting untuk meningkatkan produktivitas daya saing. Kesimpulan, laporan ini telah menyajikan analisis metode mendalam mengenai produktivitas Ion Laundry cabang Kelampis menggunakan prospek melalui pengukuran dan evaluasi terhadap berbagai aspek operasional. Terungkap bahwa terdapat variasi tingkat produktivitas antar aspek dengan beberapa aspek menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada yang lain. Hasil analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam sistem kerja yang ada, serta menjadi dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan strategi dalam rangka peningkatan produktivitas. Terima kasih. Sekian dari saya Muhammad Saputra, NBI 141220062, absen 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.